berlatar di suatu negara yang bernama India atau biasa disebut Vrindavan. Cerita diawali dengan diperlihatkannya pertandingan balap mobil yang didatangi oleh para pembalap-pembalap jalanan profesional dan sangat berjiwa adrenalin yang pastinya sangat barbar. Dan ternyata pemenang dari pertandingan tersebut adalah seorang wanita cantik bernama Tara. Dan diketahui Tara ini adalah seorang pembalap wanita sekaligus bos dari sebuah gangster di sana. Kemudian scene berpindah kepada ruang VIP di Istana Presiden dan masuklah seorang wanita yang bernama Viba yang bekerja sebagai pejabat penting di negara India. Di situ diperlihatkan si Viba yang sedang berbicara kepada seorang pria brewok yang mempunyai bisnis haram, yang ternyata si Viba ini meminta komisi dari bisnis tersebut. Kemudian scene berpindah kepada seorang perampok yang akan merampok toko emas. Kemudian setelah itu perampok satu ini menyalakan alarm yang tersambung di HP pemilik toko emas agar pemilik toko emas itu datang ke sana. Karena hanya sidik jari dari pemilik toko itulah yang bisa membuka keamanan di toko tersebut. Kemudian scene berpindah kepada Viba dan anaknya yang bernama Hamid yang sedang berbicara sesuatu karena cuma Hamid inilah yang tahu bahwa ibunya adalah pejabat korup. Kemudian si Viba pun ditelepon oleh ajudan Perdana Menteri yang bernama Jajak. Dan si Jajak pun mengatakan kepada si Viba bahwa sebentar lagi akan ada utusan Perdana Menteri yang menemuinya. Dan kemudian datanglah pria yang bernama Irfan menemui si Viba dan si Irfan pun langsung menjelaskan bahwa toko emas yang dicuri itu adalah toko emas Perdana Menteri yang melakukan tindakan pencucian uang. Dan ternyata target selanjutnya adalah Istana Kepresidenan. Dan si Irfan pun mendapatkan informasi dari polisi bahwa jejak mobil yang ada di lokasi perampokan itu adalah ban mobil yang sering digunakan di balap liar. Dan kemudian si Hamid pun melakukan penyelidikan dan mencurigai si Tara karena si Tara mempunyai ban yang sama dengan para perampok. Dan ternyata si Tara selain cantik dan seksi, dia juga seorang penyedia jasa kurir pengantar barang ilegal. Kemudian cerita berpindah ke jalan raya yang di sana sedang diadakan balap liar secara rutin pada malam Jumat. Dan tiba-tiba semua orang di sana dibuat terkejut dengan aksi drifting yang dilakukan seorang pria yang bernama Samar. Yang ketika dia turun dari mobil, dia langsung menyela perkataan teman Tara yang bernama Biki dan pacarnya yang bernama Naina. Ternyata si Naina ini mempunyai sebuah keahlian menduplikat jam tangan mahal dan bisa memalsukan identitas pribadi dengan sangat baik. Dan tiba-tiba si Samar pun mengatakan yang tidak-tidak tentang si Naina yang membuat si Biki ingin menghajar si Samar. Kemudian si Tara pun menyarankan daripada berdebat lebih baik mereka balapan saja dan bertaruh uang. Setelah itu kemudian si Samar meminta dipinjamkan sebuah mobil sport yang mewah dari si Tara. Akan tetapi kemudian Tara pun malah meminjamkan sebuah mobil mini berwarna pink yang imut. Kemudian aksi balap liar pun terjadi. Dan akhirnya si Samar pun ditilang ladusing. Kemudian si Samar pun menemui si Tara dan mengatakan bahwa mobil yang dia pinjamkan ditilang polisi di jalan. Kemudian si Samar pun mengatakan kepada si Tara bahwa dia akan menipu polisi itu agar bisa mengambil mobilnya kembali. Kemudian scene berpindah ke Istana Presiden, yang mana di sana si Hamid ini bertemu dengan Siraj yang bekerja sebagai keamanan siber di perusahaan ternama. Hamid pun memerintahkan Siraj ini untuk menyelidiki transaksi yang dilakukan si Tara. Tara pun juga melakukan pencarian rekam jejak kepada perampok yang merampok emas kemarin. Dan setelah beberapa hari Siraj melakukan investigasi data, akhirnya Siraj menemukan sebuah Gmail masuk ke Tara berupa puisi unik.
Dan kemudian si Hamid pun mengatakan jika itu adalah pesan rahasia. Dan benar saja, setelah puisi itu diinskripsikan, akhirnya puisi itu menjadi kode rahasia mengenai perampokan emas yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan setelah beberapa jam, akhirnya Siraj ini menemukan titik lokasi yang ternyata ada di sebuah kantor polisi di daerah Gobigan. Dan setelah sampai di sana, akhirnya Sitara dan teman-teman menemukan emas yang dimaksud. Tapi sayangnya di luar kantor polisi sudah banyak polisi yang mengepung mereka, dan akhirnya kejar-kejaran geng Tara dan para oknum polisi pun terjadi. Dan karena mobil Sitara ini adalah mobil rakitan si Biki yang jelas kecepatannya lebih cepat daripada mobil para polisi tersebut, akhirnya Sitara pun bisa kabur dengan sangat mudah dan cepat. Dan tiba-tiba ada seorang polisi yang menggunakan mobil sport yang skillnya mengemudi sangat hebat, mengalahkan skill Sitara. Dan karena Sitara ini terdesak, akhirnya dia pun meninggalkan emas tersebut di dalam mobil. Dan ternyata yang mengejar Sitara itu adalah seorang pria bernama Arjun, yang bekerja sebagai agen dan informan para polisi, yang ditugaskan untuk masuk ke dalam geng Tara. Dan kemudian scene berpindah kepada kelompok Sitara yang sedang berdebat tentang emas itu. Dan tiba-tiba si Samar pun muncul dan menodongkan pistol Sambo kepada mereka. Dan si Samar pun mengatakan bahwa itu adalah emas yang dia rampok. Dan akhirnya terungkap sebenarnya si Samar ini adalah perampok yang menamai dirinya sebagai The King. Karena di setiap dia melakukan perampokan, dia selalu menyertakan kartu King. Kemudian Sitara pun mengatakan alasannya meninggalkan emas itu kepada si Samar, karena ternyata si Viba ini adalah koruptor yang akan mengambil beberapa persen dari emas 300 kilo itu untuk dirinya. Dan dari penyadap yang si Samar tinggalkan di dalam emas itu, terdengar sebuah pembicaraan bahwa si Viba menyuruh si Hamid untuk memasukkan data di gudang 30 kilo. Dan akhirnya si Viba pun bisa menguasai emas sebanyak 270 kilo. Dan kemudian usaha si Viba pun berhasil. Dan dia menyimpan semua emas itu bersama uang-uang yang dia korupsi selama ini. Dan kemudian Sitara dan Samar berencana untuk merampok semua uang yang ada di istana kepresidenan yang Viba simpan. Dan perampokan pun mulai terjadi. Dan di sini diperlihatkan si Naina menyamar menjadi petugas pelayan agar dapat izin dari departemen. Kemudian diperlihatkan juga si Tara yang sedang menggoda petugas keamanan agar si Samar menyusup sebagai petugas kebersihan bisa dengan mudah masuk ke gudang. Hingga beberapa saat kemudian si Samar pun membuat istana kepresidenan menjadi kacau dengan cara menyebar tikus-tikus ke dalam berbagai sisi yang ada di sana. Dan di situ pula diperlihatkan si Naina yang langsung masuk saja ke ruang server, yang langsung mengganti rekaman CCTV di sana dengan kaset yang sudah dia persiapkan. Dan karena banyaknya tikus di sana, akhirnya mereka pun menyuruh para petugas di sana untuk menelpon jasa pembersih hama. Dan secara tiba-tiba si Samar dan teman-temannya pun akhirnya berganti baju agar bisa kabur dari tempat tersebut. Dan kemudian si Hamid pun memerintahkan para petugas untuk memeriksa semua orang yang ada di sana. Dan akhirnya semua rencana yang telah dipersiapkan menjadi gagal karena adanya pemeriksaan tersebut. Kemudian Irfan pun menyurigai bahwa di sana ada seorang penyusup. Dan terungkap juga sebuah fakta bahwa Siraj ini adalah anggota geng Tara yang ditugaskan untuk menyusup di sana. Kemudian scene berpindah kepada si Tara dan si Samar yang berencana akan menaruh semua uangnya nanti di sebuah bank yang ada di London. Karena keamanan di bank tersebut sangatlah tinggi, bahkan keamanan di bank itu pun manajer bank itu sendiri tidak tahu keamanan tersebut karena ketatnya sistem keamanan yang ada di sana.
Kemudian keesokan paginya mereka semua akhirnya berencana untuk merampok istana kepresidenan kembali dengan cara menyamar menjadi teknisi perbaikan. Dan di saat mereka melakukan perbaikan itu, mereka berpura-pura tidak bergerak agar mengecoh para pengawas CCTV. Dan akhirnya pengawas CCTV pun merestart ulang kembali CCTV yang membutuhkan waktu selama 5 menit. Di sisi lain, si Ivan menerima informasi dari si Arjun bahwa si Tara mengirimkan kode rahasia sangat panjang. Dan di saat Irfan lengah mengecek kode tersebut, di saat itu pula si Samar dan si Tara bisa memasuki tempat yang menjadi penyimpanan uang si koruptor tersebut. Dan kemudian salah satu dari mereka pun mematikan lampu. Dan ketika lampu mati, mereka tidak membutuhkan senter karena mereka sebelumnya sudah menyemprotkan cairan DID saat mereka menyamar menjadi pembasmi hama. Tapi ternyata si Irfan bisa menebak rencana mereka dan langsung pergi ke truk sampah. Dan di saat itu pula si Irfan melihat mereka semua sedang berganti pakaian. Dan tiba-tiba si Viba pejabat korup ini pun melapor bahwa emas yang dia sita telah dirampok. Dan akhirnya si Hamid pun melihat ibunya yang terlihat cemas. Lantas kemudian si Hamid pun menenangkan ibunya agar tidak ada yang tahu aktivitas korupsi mereka. Hingga di saat mereka melihat 4 pelaku tersebut, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata 4 pelaku tersebut bukan geng si Tara, tapi mereka adalah anggota si Viba sendiri yang menyamar menjadi tamu VIP di sana. Dan terlihat si Samar dan geng Tara berhasil mencuri uang tersebut dan kabur. Dan di saat itu juga mereka juga sedang dikejar polisi. Tetapi karena mereka mempunyai skill mengemudi yang sangat hebat, polisi pun tidak bisa mengejar mereka. Dan ketika mereka telah berhasil sampai di bandara dan berencana terbang menggunakan jet pribadi, di saat itu juga geng Tara ini mengkhianati si Samar karena ingin menjadikan si Samar ini sebagai tumbal dari kejahatan yang mereka buat. Dan beberapa bulan kemudian, tepatnya di sebuah bank yang ada di London, di situ pula ada si Tara yang mau mengkonvers semua emasnya menjadi berlian. Dan jika berlian itu dirupiahkan dengan uang, maka akan menjadi uang sebesar ratusan miliar rupiah. Dan ternyata ketika mereka memasuki ruangan brankas tanpa mereka sangka, ya, dan si Tara ini pun melihat si Samar di sana. Yang ternyata si Samar ini adalah salah satu anggota dari 3 orang yang menjadi anggota VIP yang disediakan jasa slot di bank tersebut. Dan di sini juga diberitahu bahwa brankas tersebut hanya bisa dibuka saat 3 anggota VIP membuka kata sandi secara bersama. Dan akhirnya pun mereka menunggu orang ketiga. Dan yang mengejutkan dari semua ini adalah orang ketiga tersebut adalah Irfan. Dan Irfan sengaja menyamar menjadi ajudan Perdana Menteri karena ingin mengambil harta yang dikorupsi Viba dan anaknya. Dan akhirnya di akhir cerita kita diperlihatkan si Viba dan anaknya ditangkap karena ketahuan korupsi uang sebesar jutaan rupiah itu. Dan akhirnya di akhir cerita mereka semua membagi rata uang yang ada di brankas itu. Mamat, endingnya sangat mengkorupkan. Menurut riset tim Mr. Treat cabang Tiongkok, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang pengkhianatan. Ya, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa pengkhianat itu tidak pernah datang dari musuh, tapi datangnya dari temanmu sendiri. Dan beberapa orang rela mengkhianati persahabatan mereka bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan sedikit sorotan. Itu saya Mr. Treat yang mewakili para siluman pocong yang ada di alam goib mengucapkan ih pistol mainan Perdi Sambo.